mendengar bisikan gaib ya, minta diselamatkan. Alhamdulillah ini sudah diselamatkan ya. Untuk korban betul sesuai yang Rizal sampaikan. Sosok Rival Altaf 16, seorang remaja yang disebut sebagai bocah indigo, menjadi perhatian publik setelah ikut membantu proses pencarian korban longsor di Desa Cibunyi, Kecamatan Majenang, Cilacap. Viral di media sosial. Rival mengklaim menggunakan indera keenam untuk menunjukkan lokasi korban yang tertimbun material longsor, termasuk jenazah seorang ibu hamil dan 2 anaknya. Rival mengaku telah merasakan titik-titik keberadaan korban sejak hari pertama dan beberapa kali memberi petunjuk kepada tim Basarnas. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai kondisi spiritual desa, menyebut adanya ketidakharmonisan warga dan tradisi sedekah bumi yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya tahun ini. Menurutnya, hal tersebut dibicarakan luas oleh warga pasca bencana. Rival turut menanggapi isu kesurupan petugas air yang sempat terjadi, menyebutnya bukan kejadian kebetulan. Ia juga mengingatkan agar pemukiman di dusun Cibuyut tidak diperluas berlebihan demi menjaga keseimbangan alam. Meski tidak ikut menggali, Rival menyebut perkiraannya soal jumlah korban sejak awal, yakni 7 orang, berdasarkan penglihatan di beberapa titik. Cerita Rival memicu perbincangan di kalangan warga dan relawan, menggambarkan bagaimana unsur spiritual masih melekat dalam cara masyarakat pedesaan memaknai bencana. Sementara itu, proses pencarian resmi tetap dilakukan tim SAR menggunakan prosedur standar. Mendengar bisikan gaib ya, minta diselamatkan. Alhamdulillah ini sudah diselamatkan ya. Untuk korban betul sesuai yang Rizal sampaikan. Makanya Umar dan Abu Darda berharap duduk di komunitas yang seperti itu. Kalau kita nggak sibuk dengan majelis ilmu, lalu kita akan sibuk dengan apa, teman-teman sekalian? Orang-orang akan cari kesibukan secara otomatis, maka maksimalkan tempat-tempat dan majelis seperti ini. Seperti biasa, insya Allah di pekan keempat, di Rabu keempat kita akan isi dengan tanya jawab, pertanyaan yang sudah masuk di media kita akan jawab. Berikut juga apapun fenomena yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang butuh tanggapan atau jawaban, mungkin kita berusaha untuk menjawab semampu kita tentunya. Fadhal. Oke, syukur Ustaz atas kesempatannya. Seperti biasa memang ada beberapa fenomena yang ingin kita bahas dan semoga ada banyak hikmah di dalamnya Ustaz. Pertama kita mulai Ustaz, jadi belakangan ada beberapa bencana alam, mungkin kita fokus di salah satu bencana alam dulu, kasus longsor, di mana ada banyak orang yang hilang di sana Ustaz. Longsor tersebut menyebabkan orang hilang, dan masyarakat di sana sudah mencoba untuk mencari-cari masyarakat yang tertimbun di longsor, hingga timbullah inisiatif beberapa masyarakat untuk mencari orang yang hilang di longsor tersebut menggunakan jasa dari orang indigo Ustaz, anak indigo. Dan selanjutnya, atau orang punya kemampuan khusus dalam tanda kutip. Dan pertanyaannya adalah sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapi praktek seperti ini Ustaz? Karena dilihat dari prakteknya sendiri mereka membahasakan, itu cukup membantu Ustaz. Bagaimana menurut antum Ustaz? Kalau dalam syariat, indigo itu gangguan syaitan, gangguan jin. Ya. Jangan dianggap prestasi. Saya pernah diminta ngisi di TV nasional, salah satu TV nasional kita tidak usah saya sebutkan. Waktu itu bahasanya tentang indigo. Lalu kemudian mereka menyusun sebuah konsep, kalau itu adalah sebuah prestasi. Bahkan mau disebarluaskan di masyarakat, kalau ada masalah, kita boleh minta tolong sama anak-anak indigo. Karena mereka bisa memberikan solusi apa yang tidak terpikir oleh manusia normal. Gitu. Begitu mereka susun konsep tersebut, lalu dibawa ke saya, kebetulan saya pematerinya. Lalu saya mengatakan, ini keliru. Ini gangguan syaitan. Lalu mereka bilang, tidak Ustaz, ini buktinya ini. Terus berdialog sama saya. Sampai itu sutradaranya datang, berbicara dengan saya. Kemudian saya mengatakan, tidak. Ini was-was syaitan. Kalau sebagai bukti Bapak bisa panggil semua anak-anak indigo yang Anda jadikan target itu, lalu tanya, dia dapat berita gaib itu dari mana? Pasti mereka akan mengatakan, oh dari teman saya di atas lemari, teman saya di pohon belakang rumah, di sumur belakang rumah. Itu syaitan. Itu syaitan, permainan jin. Kalau orang yang belajar ilmu syariat sudah faham masalah ini. Itu bukan prestasi. Anak-anak indigo itu harus diruqyah, diobatin. Bukan ditanya. Itulah cara syaitan menyesatkan manusia. Salah satunya dengan itu. Terutama bagi anak-anak. Lalu mereka anggap itu prestasi, kelebihan, karena bisa menebak. Akhirnya menebak umur, menebak pekerjaan dan segala macam. Saya subhanallah pernah ngisi pengajian keluarga waktu itu masih di Makassar. Mungkin ceritanya 25 tahun yang lalu sepertinya. Saya belum pindah ke sini. Masih baru tamat dari Madinah waktu itu. Saya ngajar di kampus Jemaat Albir. Salah satu kampus yang kerjasama sama Unismu Makassar itu punya Emirat Arab. Gitu. Waktu itu dibuka di kota Makassar. Dan sementara saya ngajar jadi dosen di sana, saya juga ngisi pengajian di beberapa tempat waktu itu. Salah satunya ada satu rumah orang mampu di sebelah kampus itu. Rumahnya sangat besar, ada musolahnya, ada kolam renang, segala macam. Besar sekali rumah itu. Lalu seluruh keluarganya kumpul pengajian. Sementara kami ada di ruangan isi pengajian, semua hadir keluarganya, tiba-tiba ada satu perempuan, mungkin masih belasan tahun umurnya, saya tidak bisa terka berapa, lewat di dekat tempat pengajian tersebut, lewat sampai kolam renang, baru jalan. Saya biasanya nggak suka nanya, tidak sengaja. Kenapa kok saya mau tanya? Saya tanya pemilik rumah itu, Pak, maaf itu tadi siapa? Bukankah Bapak bilang ini pengajian keluarga semuanya hadir? Dia bilang itu salah satu anak saya. Saya bilang kenapa nggak hadir Pak? Oh anak saya ini beda sendiri Ustaz. Punya kelebihan dia bilang.
Saya tanya apa kelebihannya? Kalau malam Jumat, dia biasa matikan lampu, kemudian dia minta kopi, padahal ini anak perempuan ya, tidak pernah minum kopi. Khusus malam Jumat dia minta kopi, dan tiba-tiba dia bisa bicara dengan ruh kakek saya. Lalu saya bilang, sebentar Pak, biar saya ngelanjutin ceritanya. Ya, kok bisa Ustaz tahu? Saya sudah tahu ceritanya nih. Walaupun saya tidak kenal orang itu. Pasti setelah itu nanti dia akan tanya kabar, kemudian dia akan tanya mau nanya apa, dengan alasan suara kakek. Dia bilang, betul Ustaz. Akhirnya Anda dan keluarga suka datang konsultasi sama dia. Benar. Nah itu gangguan syaitan. Jangan dipercaya. Itu ramalan semuanya. Ramalan gitu ya. Itu sudah sangat masyhur dibahas oleh para ulama. Oleh karena itu teman-teman jangan dianggap ini sebuah prestasi. Ya. Itu keliru. Allahu a'lam. Itu sebatas ilmu kami. Sementara di poin yang berhubungan dengan masalah ini, masalah bencana teman-teman sekalian. Kalau sudah bencana, merata, semua orang atau mayoritas orang kena, ini adalah hukuman dari Allah. Jangan dianggap remeh. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu kalau mendengar suara guntur saja, waktu beliau berada di Kufah satu waktu beliau dengar suara guntur, lalu beliau mengangkat suaranya di depan kaum muslimin dan berkata, sungguh suara guntur ini adalah peringatan keras dari Allah yang di atas langit sana untuk penduduk bumi. Suara guntur aja. Nabi SAW dalam hadis yang sahih kalau lihat awan mendung maka beliau gelisah, mondar mandir, gelisah sekali sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa Anda begitu pucat dan gelisah? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, dari mana saya dapat jaminan di belakang awan mendung ini bukan azabnya Allah. Sementara kaum Hud, kaum Nabi Hud, kaum Ad, ini kita jelaskan itu hari di kisah Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana pada saat Allah mau binasakan mereka, di hari mereka dibinasakan, mereka ditimpa peceklik, panas sekali, tidak ada hasil apa-apa, mereka butuh air, lalu datanglah awan mendung, mereka mengatakan, hadza mumtiruna, ini air buat kami. Ternyata di situ ada azab, ada siksa yang berat. Maka Nabi SAW tenang setelah air hujan turun. Baru beliau yakin itu adalah bukan azab. Pada waktu itu Nabi SAW mengontrol sekali penduduk Madinah. Hampir bisa dikatakan pelaku masa itu tuh sangat terkucil. Dan langsung terbongkar perbuatannya dan dihukum oleh Nabi SAW. Yang pezina, yang pencuri, yang berbohong dan segala macam. Karena ayat Al-Quran juga turun membongkar perbuatan kejahatan sebagian orang gitu ya. Tapi Nabi masih khawatir. Kita subhanallah, kita coba renungi gini teman-teman sekalian ya. Bukankah umat-umat sebelum kita rata-rata dihukum karena dosa yang menonjol? Kan gitu ya. Kita tahu misalnya kaumnya Nabi Saleh karena mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ad karena mereka sombong. Mereka buat bangunan-bangunan tinggi, mereka jebol gunung-gunung, lalu mereka buat kerusakan di muka bumi. Dengan kekuatan fisik mereka bentuk pasukan yang tidak pernah kalah di muka bumi berperang pada saat itu. Semua orang dibantai dengan beringis. Kemudian kita tahu kaumnya Nabi Syuaib, mereka curang di timbangan. Kita tahu kaum Lut karena homoseksual. Kadang-kadang hanya karena salah satu kesalahan ini Allah binasakan mereka. Sekarang saya tanya, di masa kita sekarang, dosa kaum apa yang belum ada? Kita mau cari sekarang homoseksual, dilegalkan, LGBT, dibela dan segala macam. Itu sudah cukup dulu menghancurkan kaum Lut, satu negeri Allah, satu komunitas ya, terdiri dari 9 negeri. Kaum Lut itu 9 negeri. Diangkat semuanya, dibalik ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang masih ada bekas penyiksanya di Laut Mati. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kaum Quraisy kalau mereka lewat supaya mereka ambil pelajaran dalam Al-Quran. Itu gara-gara satu dosa. Gara-gara curangnya timbangan Allah binasakan. Gara-gara ini Allah binasakan. Kita sekarang dosa apa yang tidak ada dari umat-umat sebelum kita? Alhamdulillah Allah masih belum binasakan secara merata gitu ya. Jadi kalau ada bencana begini kita harus hati-hati sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang masalah ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan fitnah atau bencana yang datang yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Kalau kita berada di satu komunitas dan kita tahu mereka ini maksiat semua kepada Allah dan kita diam, kita nggak memungkiri itu, kita nggak berusaha luruskan, maka kalau mereka dibinasakan, kita pun dibinasakan. Masih ingat pernah saya sampaikan dalam majelis kita sebuah hadis Bukhari. Pernah satu kali Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan satu negeri. Lalu Jibril alaihissalam mendapat di negeri itu ada orang saleh satu orang, yang lainnya semua orang-orang yang jahat. Maka Jibril kembali kepada Allah lalu berkata, kata Nabi SAW, ya Allah sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, orang saleh ahli ibadah. Maka kata Allah Azza wa Jal, mulai hukuman dari dia. Karena dia tidak pernah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia tidak pernah nyuruh orang kebaikan, tidak pernah larang orang lain kemungkaran. Dia mau masuk surga sendiri. Binasakan dia dulu baru yang lainnya. Jadi orang-orang beriman pun bisa kena. Hati-hati. Gitu ya. Dan ini kalau sudah merata, longsor, banjir, tsunami, semua ini pasti masalahnya di dosa-dosa. Ya, masalahnya di dosa gitu ya. Jadi lebih baik introspeksi diri, hati-hati sekali karena hukuman Allah sangat merata. Kalau kita lakukan dosa kita sendiri, maka hukumannya datang sendiri. Tapi kalau kita lakukan merata sama-sama, ini juga merata hukumannya. Tidak akan pernah selesai kecuali betul-betul kita berhenti dari semua itu. Diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Ad-Da' wa Dawa. Beliau mengangkat sebuah riwayat pernah beberapa tabi'in tanya Aisyah berkata begini, wahai ummul mukminin, beritahukan kepada kami tentang bencana alam. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau
sudah tersebar para penyanyi-penyanyi wanita, kemudian perzinahan, minuman keras, ya, maka pastikanlah Allah yang di langit sana murka pada bumi dan menyuruh bumi itu untuk mengguncangkan dirinya sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas riwayatnya. Anda bisa cari di buku atau cari saja statement di Google. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil riwayat Aisyah tentang masalah bencana alam. Itu ada. Dan terlalu banyak pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu hati-hati teman-teman sekalian. Kalau kita berada di satu komunitas, mereka melakukan maksiat, minimal kita meluruskan itu. Masih ingat kisah penduduk negeri Ila? Pernah kami sampaikan, saya ingatkan kembali. Negeri Ila ini sekarang ada di Palestina. Perbatasan antara Palestina dengan Saudi. Negeri Ila namanya. Dulu di situ dikenal dengan Ashabus Sabt. Penghuni wilayah yang melanggar peraturan hari Sabtu. Kan mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Mereka pasang jala Jumat malam, mereka ambil hasilnya hari Ahad gitu ya. Itu yang mereka lakukan. Orang-orang Yahudi buat begitu. Maka Allah kutuk mereka menjadi kerah. Setelah 3 hari baru Allah binasakan mereka. Makanya Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi di Khaybar pada saat mereka menyerang Nabi SAW dengan anak-anak panah. Wahai saudaranya, kerah-kerah. Karena memang mereka dikutuk pada saat itu. Ya. Intinya sebenarnya pada saat itu penduduk negeri Ila terbagi menjadi 3. Golongan pertama yang tetap mau memancing ikan karena Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Di hari Sabtu yang mereka dilarang memancing, itu ikan-ikannya datang ke pinggir lautan. Mereka bisa pegang dengan tangan mereka. Yang biasa ikan mereka susah sekali nangkapnya, ini bisa dipegang dengan tangan sebagai ujian. Selain hari Sabtu tidak ada ikan, mereka harus masuk ke tengah lautan atau ke tempat yang jauh untuk mendapatkan ikan. Sehingga mereka akalin pasang jala hari Jumat, mereka ambil hari Ahad. Ya. Golongan kedua adalah yang memungkiri itu. Ini nggak boleh, Allah larang, nggak boleh mancing hari Sabtu. Bertakwa sama Allah, ributlah 2 kelompok ini. Yang satu tetap ngotot, yang satu tetap melarang. Ada golongan ketiga yang kita hati-hati. Mereka orang beriman juga, tapi mereka bukan melarang golongan pertama yang melanggar. Tapi mereka datang kepada golongan kedua yang melarang itu, mengatakan sudahlah, untuk apa kalian repot-repot menasihatin mereka? Biarin aja, kita selamat-selamat sendiri aja. Akhirnya pada saat Allah datangkan hukuman, golongan pertama sama golongan ketiga dihukum oleh Allah. Allah binasakan, ya. Ini diceritakan dalam surah Al-A'raf 163 sampai 167 ayat tentang masalah penduduk negeri Ila. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi jawaban pertanyaan ini kita jawab dari 2 sisi. Hati-hati dengan pemahaman indigo yang disalahfahami di tengah masyarakat kita, gitu ya. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta tolong pada jasa-jasa seperti ini ya, atau orang kesurupan, atau orang pergi ke dukun ya, dan segala macam ini jangan dipercaya. Tidak boleh sama sekali, dan masalah bencana harus hati-hati karena ini berarti ada dosa merata yang harus kita jauhi, ya. Oke, selanjutnya mungkin kita ingin melanjutkan sedikit tentang pembahasan tentang bencana alam ini, Ustaz. Ada statement juga dari masyarakat kalau akhir tahun itu pasti banyak musibah, Ustaz. Nah, apakah benar statement ini, apakah benar ada kaitannya dengan waktu akhir tahun ini dengan beberapa bencana-bencana alam yang sering terjadi, Ustaz? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada hubungannya. Bencana hanya karena maksiat. Apa Allah kekalkan dalam Al-Quran? Ayat yang sangat jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan beramal saleh, ya, mereka bertakwa sama Allah, ya, dan mereka walaupun Al-Quran aman wattaqwa, mereka beriman dan bertakwa sama Allah, patuh tunduk pada peraturan Allah, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, maka kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Salah satu maknanya makmur, subur, dan juga selamat dari bencana. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya, ya. Kalau ada bencana datang, pastikan dosa. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Sesungguhnya Al-Quran sudah menyampaikan kepada kalian tentang semua inti permasalahan hidup kalian. Dan sudah menyampaikan kepada kalian juga solusi dari permasalahan itu. Orang-orang tanya, apa itu Anda maksudkan? Apa sumber masalah kami? Apa solusinya? Kata Ali, dosa-dosa kalian. Dan solusinya adalah istighfar dan taubat. Semua permasalahan kita itu. Antum sumpek, sedih, susah dapat pekerjaan, susah menikah. Ada permasalahan tidak selesai-selesai. Istighfar aja. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya pernah menemukan permasalahan membuat dada saya sesak. Padahal beliau seorang ulama besar. Ibadahnya selalu dinukil oleh para murid-muridnya kayak Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan, sesungguhnya kalau kami merasa iman kami lemah, kami pergi bertemu sama Ibnu Taimiyah, melihatnya saya sudah membuat hati kami bertambah imannya karena kesolehannya. Tapi beliau mengatakan, saya pernah merasa tersesak dada saya dalam satu masalah, lalu saya istighfar kepada Allah sampai 1000 kali, sampai Allah lapangkan dada saya. Memang itu dari dosa, masalah pribadi, juga masalah yang memasyarakat, permasalahan karena dosa. Tidak ada yang lain. Allah sudah janjikan orang beriman, beramal soleh, bertakwa pasti diberikan keberkahan dan kecukupan. Itu poinnya. Jadi gak ada hubungannya awal tahun, akhir tahun, gak ada hubungannya. Selama kita buat maksiat, siap harus dihukum sama Allah. Ya. Oke, syukur Ustaz.